غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat iDream di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah, dan keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, kita insya Allah dalam program ini akan mengawali satu program mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Meskipun sudah banyak kajian-kajian tentang hadis atau juga kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin, namun tidak mengapa, min bab dari bab fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Apalagi kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang sudah sangat dikenal di negeri Islam, di berbagai negeri Islam. Kitab ini sangat diakui karena memang baik dari kontennya, dari isinya, atau juga dari penyusunnya adalah sesuatu yang sangat dipercaya. Tentu kontennya adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyusunnya adalah ulama yang sangat dikenal dan juga diakui oleh kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang. Baik, sebelum kita membahas isi dari kitab ini atau hadis-hadis yang terkandung dalam kitab ini satu persatu, kita kenali dulu kitab Riyadhus Shalihin ini, profilnya bagaimana, kandungannya bagaimana. Baik, kitab ini lengkapnya adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, riyad itu jamak dari raudhah. Riyad itu taman artinya, raudhah artinya taman. Jadi taman-taman orang-orang soleh, as-shalihin, min kalami Sayyidil Mursalin. Ini sekedar nama saja untuk memberikan nuansa yang khusus gitu tentang ucapan pemimpin para rasul, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Sayyidul Mursalin. Beliau bukan hanya Sayyidul Bashar, bukan hanya pemimpin manusia, tapi Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Atau memang kitab ini lebih dikenal dengan kitab Riyadhus Shalihin begitu saja. Baik, siapakah pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam Nawawi. Sudah kita bahas pada tayangan yang lain dari iDream ini juga. Silakan bisa dicari tentang sejarah atau biografi Imam Nawawi, yang memang kalau kita lihat biografinya, beliau bukan ulama yang sembarangan, ulama yang sangat diakui di dunia Islam. Beliau ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, begitu ya. Kitab-kitabnya pun sangat banyak dan umumnya menjadi rujukan kaum muslimin. Baik dalam hadis, kitab Riyadhus Shalihin ini juga sudah sangat masyhur di berbagai negeri Islam. Ada lagi kitab Arba'in Nawawi yang juga sudah kita kaji di iDream ini. Ada juga kitab Syarah Muslim yang menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Dalam dunia fikih beliau dikenal sebagai tokoh utama dalam fikih mazhab Syafi'i. Pandangan-pandangannya sering jadi rujukan, khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i atau dalam kajian fikih secara umum. Kitab-kitabnya pun juga masyhur. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu sangat dikenal, Raudhatul Thalibin dan seterusnya. Dan banyak kitab-kitab lainnya. Hidup pada tahun 631 Hijriah sampai 676 Hijriah. Jadi memang usianya sangat muda, 45 tahun Tapi karyanya hingga sekarang kita baca. Bayangkan kitab yang kita baca ini berarti sudah sekian abad Sekarang
1444 ya, berarti sudah sekitar ya hampir sekitar 8 abad ya, 8 abad lebih ya kitab ini namun masih dibaca. Ini menggambarkan dari satu sisi kitab ini memiliki keberkahan yang sangat luar biasa, di sisi lain memang mengandung ilmu yang juga sangat luar biasa. Kitab ini mengandung atau hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab ini ada 1903 hadis. Ya, ini tentu jumlah yang tidak sedikit ya. Kita mungkin baca saja nggak sampai selesai, beliau menulisnya. Ya, kita bayangkan beliau menulis dalam suasana dan kondisi seperti skala itu. Kalau sekarang mungkin kita menulis di komputer gampang, ada salah tinggal kita hapus dan seterusnya. Ya, kita bisa copy paste dan seterusnya. Tapi beliau menulis dengan tangan, ya pulpen pun belum ada, dicocol, tintanya diambil, ditulis, diambil lagi, ditulis lagi, begitu. Ya, dengan segala kebersahajaannya. Tapi beliau bisa menghimpun satu kitab yang sangat masyhur. Ini baru satu kitab, belum kitab-kitab lainnya. Ya, ini menggambarkan ya bagaimana keberkahan kehidupan beliau yang layak menjadi teladan bagi kita. Ya, hadisnya ada sekitar 1900-an ya. Meskipun kitab ini dicetak oleh beberapa percetakan, itu kadang-kadang beda-beda ya dari segi angkanya. Bisa jadi demikian karena kadang-kadang ada 2 hadis dianggap sebagai satu hadis atau satu nomor ya, karena mungkin maknanya berdekatan lalu dijadikan sebagai satu nomor. Ada juga yang memisahnya, ini nomor sekian, ini nomor berikutnya, begitu ya. Jadi perbedaannya kisaran segitu. Ada yang mengatakan 1890 sekian gitu ya. Ada yang 1900. Jadi perbedaan yang tidak terlalu mencolok ya. Sekitar itu kurang lebih kandungan hadis yang terdapat di dalamnya. Kemudian babnya ya, ada 20. Ya, kalau dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab klasik, bab itu kalau dalam kitab klasik disebut kitab ya. Jadi disebut kitab toharoh. Begitu maksudnya kalau bahasa kita bab tentang toharoh bersuci. Kitabus sholat, bab tentang sholat. Jadi kalau apa yang disebut dengan kitab itu berarti bab maksudnya. Berarti Riyadhus Shalihin ini mengandung 20 bab. Ya, 20 bab dalam pembahasannya. Jadi diklasifikasi dan ini keistimewaan kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadisnya sudah diklasifikasi ya. Ini juga bukan perkara mudah ya. Selain bahwa beliau hafal hadis sedemikian banyak, lalu beliau susun ya, inilah yang kemudian menjadikan kitab ini menjadi sangat dikenal karena enak tersusun rapi, bab ini hadisnya ini ya, kita tinggal baca saja dia udah susun ya, dan ini merupakan kerja yang sangat luar biasa ya, prestasi yang sangat luar biasa. Nah, dari 20 bab itu kemudian diurai lagi ya, masing-masing bab nanti mengandung sekian banyak pasal ya atau subbab ya. Kalau dalam bahasa Arab yang kita sebut bab itu disebut kitab, subbabnya nah baru disebut bab ya. Kalau kita mungkin mengatakan pembahasan subbabnya ya, pasal dari bab tersebut. Itu ada 372 bab, 372 pasal ya, 372 pembahasan atau subbab dari 20 tadi ya. Biasanya setiap pembahasan diawali oleh ayat-ayat yang terkait. Jadi beliau sebelum mencantumkan atau menyebutkan, mengutip hadis-hadis yang termasuk dalam bab tersebut, beliau sampaikan beberapa ayat sehingga nyambung antara Al-Quran dan hadis ya. Kemudian kandungan hadis secara umum ya, hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak berbicara tentang akhlak, adab ya. Ya, kadang memang ada yang membedakan akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu lebih umum, lebih luas terkait dengan sikap dan perilaku kita. Kalau adab itu biasanya dikaitkan dengan perkara praktis, adab makan, adab bertamu, begitu ya, adab berbicara. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih praktis. Kemudian juga ada unsur raqaiq. Raqaiq itu sesuatu yang dapat melembutkan hati. Ya, dikenal juga nanti dengan istilah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Atau dikenal juga dengan istilah tasawuf ya, bagaimana kita mensucikan hati kita. Nah, kandungan dari kitab Riyadhus Shalihin ini banyak berbicara tentang akhlak, raqaiq, tasawuf ya, atau tazkiyatun nafs
ya. Sehingga ini sangat dibutuhkan bagi kita untuk merapikan akhlak kita, adab kita, karena akhlak dalam Islam kita tahu kedudukannya sangat mulia. Jadi kitab ini nanti nggak banyak berbicara tentang hukum, tentang fikih, nggak. Meskipun mungkin sedikit banyak ada bersinggungan, tapi nggak dominan. Atau tidak, bukan kitab yang menghimpun hadis tentang akidah secara khusus, ya. Meskipun tentu ada hadis-hadis yang mengandung makna akidah, makna tauhid, atau tidak mengandung hadis yang berkaitan dengan khusus, ya. Ini bukan hadis khusus untuk masalah-masalah pokok agama, ya, seperti kitab beliau dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Jadi ini semua hadis, ya, khususnya dalam masalah akhlak, dalam masalah adab dan masalah tazkiyatun nafs. Di sini bisa kita kutip, ya, bab 20 bab yang terhimpun dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Pertama muqaddimat ini nanti banyak lagi babnya, ya, dari niat, sabar, taubat, seterusnya, itu banyak sekali. Kemudian kitabul adab, ya, adab tadi, ya, tentang perkara-perkara praktis yang hendaknya kita pahami, ya. Kalau tadi muqaddimah itu ada 83 pasal, subbab, jadi banyak sekali, ya. Kalau kitab adab 16, ya, jadi di bawahnya nanti ada 16 pasal pembahasan. Kitab adab ta'am, adab makan, ada 17 pasal. Adab kitabul libas, kitab berpakaian. Adabun naum wal ittija, ya, adab tidur dan berbaring. Jadi tidur aja ada adabnya, berbaring ada adabnya. Kitabus salam, kitab tentang bagaimana kita mengucapkan salam. Kitabul iyadatil marid, ya, menjenguk orang sakit. Adabus safar, adab tentang safar. Fadail, ini tentang keutamaan, ya. Kitabul i'tikaf, tentang i'tikaf. Kitabul haj, jihad, ya. Kemudian ilmu, kitab tentang ilmu. Kitab tentang memuji Allah dan bersyukur, ya. Ini cuma satu pembahasan. Kitabus salat, ya, kitab salawat, ya, salat as-salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat, ya. Jadi ada kitabnya, cuma satu bab saja, satu pasal saja. Kitabul azkar, kitab tentang zikir-zikir, ya, ada 6 pembahasan. Kitabul da'awat, tentang doa-doa, 4 pembahasan. Kitabul umur al-manhi anha, perkara-perkara yang dilarang. Wah, ini banyak, 116 bab, ya. Kitabul mansurat wal milah, ya, ini bab kitab yang menghimpun hadis-hadis yang, ya, selingan, ya. Al-milah ini artinya garam, ya, tapi maksudnya adalah, ya, variatif isi dan kandungannya. Kemudian kitabul istighfar, kitab ini ditutup, ya, Riyadhus Shalihin ditutup dengan satu bab tentang istighfar, sebuah penutupan yang relevan, ya, karena istighfar adalah untuk mohon ampun kepada Allah. Ini juga sama dalam kitab Arba'in Nawawi, bagian akhir dari kitab juga tentang istighfar, tentang mohonan ampun. Baik, itu kurang lebih, ya, gambaran tentang kitab Riyadhus Shalihin. Bagus kita baca muqaddimah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi langsung, pengarangnya, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, sebelum nanti kita membicarakan satu demi satu babnya atau hadis-hadisnya. Baik, qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-musannif, musannif itu maksudnya pengarang, ya. Biasanya kalau para ulama kalau menyampaikan atau membaca kitab akan diawali dengan ungkapan ini, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin, ya, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Semoga kita mendapatkan manfaat dengannya atau dengan ilmunya baik di dunia maupun di akhirat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan atau mengawali pembicaraannya dengan basmalah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, ya, wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafadhati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal wal atwar. Ya, ini saja sudah memberikan gambaran bagaimana beliau menyusun sebuah kalimat yang sangat indah, yang memiliki nilai sajak, gitu, ya. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang esa, yang berkuasa, yang gagah, yang
perkasa, yang maha pengampun, ya. Jadi lihat Al-Azizil Ghaffar, Muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratal liulil qulubi wal absar. Jadi akhiran-akhiran yang sama tapi maknanya dalam begitu ya. Allah yang maha pengampun, Allah yang menggilirkan malam dan siang, yang memberikan peringatan bagi orang yang punya hati dan punya akal, ya. Memberikan juga arahan, bimbingan bagi orang yang punya akal dan selalu mengambil pelajaran, ya. Dia Allah yang menghidupkan, ya, membangunkan di antara hamba-hambanya, ya, orang-orang yang dia pilih, ya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, lalu Allah jadikan mereka memiliki sifat zuhud, lalu disibukkan dengan dengan beribadah kepada Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu pandai mengambil pelajaran, selalu taat, ya, selalu mempersiapkan diri untuk hari kiamat, ya, dan berhati-hati, ya, dari perkara yang dapat membuatnya masuk neraka, ya, dan terus berusaha, komitmen, ya, menjaga diri, ya, baik di saat berbagai macam perubahan, ya, di dunia ini. Ya, ini awal, ya. Biasanya disebut hamdalah, ya, memuji Allah yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada hamba-hambanya dalam menjalani kehidupan. Kemudian beliau mengatakan ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu, ya, aku memuji Allah dengan pujian yang terbaik, yang terbersih dan menyeluruh, ya, dan paling tumbuh, ya. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin amma ba'du. Jadi ini memang semua pembukaan, biasa pembukaan ada hamdalah, ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian juga ada salawat, baru amma ba'du. Itu pembukaan, ya. Kemudian beliau mengatakan faqad qala Allah taala, Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki, ya, dan aku tidak menginginkan, ya, mereka beri makan padaku. Jadi ketika Allah perintahkan kita beribadah bukan karena Allah ingin, ya, balasan, imbalan dan seterusnya, tapi karena memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan dari kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah, dan hakikatnya semua itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Wa hadza tasrihun, kata beliau, ini merupakan penjelasan bi annahum khuliqu lil ibadah, bahwa mereka manusia diciptakan untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu fahaqqa alaihimul i'tina bima khuliqalahu wal i'radu an hududid dunya bizzahada. Ya, karena itu wajib bagi mereka manusia untuk betul-betul memperhatikan, ya, apa yang menjadi tujuan sehingga mereka diciptakan. Kita tujuannya kenapa diciptakan? Untuk ibadah, harusnya diperhatikan. Dan meninggalkan segala sesuatu, ya, dari perkara dunia, ya, dengan sikap zuhud, ya. Meninggalkan, maksudnya itu semua akan membuat seseorang, perkara-perkara yang dapat membuat seseorang berpaling dari ibadah kepada Allah, harusnya kita berpaling darinya. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhladin, karena dunia ini, ya, adalah tempat yang akan habis, akan sirna, bukan tempat abadi. Ya, dia cuma wa markabu uburin la manzilu huburin. Dia cuma tempat untuk melewat, ya, bukan tempat lewat, ya, bukan tempat untuk menetap selamanya, ya. Wa masyra'un fi samin la mautinu dawamin, ya. Dan dia juga tempat yang akan kita berpisah, bukan selamanya, ya, bukan tempat yang kita tetapi selamanya. Falihadza kanal aiqadu min ahliha hum al-ubbad. Karena itu kata Imam Nawawi, orang-orang yang benar-benar, ya, terbangun atau sadar dari penghuni bumi ini, alam ini, adalah mereka orang yang ahli ibadah. Wa aqalun nasi fiyahum az-zuhad, dan orang yang paling berakal di dalamnya adalah orang yang zuhud.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alna hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Jadi surat Yunus ayat 24 ini merupakan perumpamaan yang Allah berikan tentang kehidupan dunia yang ketika dia sudah mencapai puncaknya, maka akan Allah Subhanahu wa taala akhirnya sirnakan, hilangkan, ya, ibarat tanaman, ya, yang sudah dipanen, tadinya tumbuh bagus, indah, dipanen, ya sudah habis semua. Ya, begitulah dunia. Ya, begitulah dunia. Ya, kalau kemudian hidup kita hanya untuk memuaskan dunia saja, akhirnya dia akan sirna. Padahal kehidupan kita tidak hanya itu, ada kehidupan yang lebih abadi yang ditentukan oleh bagaimana sikap kita di dunia. Itu yang paling penting. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat seperti ini banyak, kata beliau. Walaqad ahsanal qail, maka baguslah kalau ada orang yang berkata, ya, maka beliau mengutip sebuah syair yang sangat indah sekali. Innalillahi ibadan futana. Allah memiliki hambanya yang futon. Futon itu dari fatin. Ya, fatin itu cerdas. Ya. Ada hamba yang cerdas. Kenapa mereka dikatakan cerdas? Tallaqud dunya wa khawful fitnah. Mereka mentalak dunia, menceraikan dunia, dan mereka takut dengan fitnah. Ya, mentalak dunia bukan berarti tidak perlu dunia, tapi dunia bagi dia bukan segalanya, bukan tempat bergantung, bukan orientasinya. Dia adalah sarana tadi, tempat lewat. Orang yang takut fitnah, ada fitnah ini fitnah itu, dia jaga diri, jangan sampai dia terjerumus dalam fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah godaan, ujian yang dapat menjerumuskannya dalam kemunkaran, kemaksiatan. Nadharu fiha, mereka perhatikan, amati tentang dunia ini. Falam ma'alimu, maka ketika mereka telah menyadari dan mengetahui annaha laisat lihayyin watana, bahwa dunia ini bukanlah, ya, waton ini tanah air, ya. Maksud tanah air, ya, maksudnya adalah bukanlah tempat yang akan dia tinggali selama-lamanya. Maka ketika dia sadar akan hal itu, ja'aluha lujjatan wattakhadhu, maka mereka jadikan dunia ini ibarat apa? Ibarat ombak, ya, ombak yang bergelombang begitu, ya. Karena ini ibarat ombak, maka wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Bagaimana agar kita selamat? Kita harus naik perahu yang bagus, yang kuat, ya, agar terhindar dari tenggelam dari ombak tersebut. Maka wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan amal soleh sebagai perahunya agar dia bisa melewati ombak tersebut. Ya, ini sebuah syair yang sangat indah yang beliau kutip dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Maka beliau lanjutkan, fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Ya. Maka jika seandainya, ya, manusia penghuni dunia ini, penghuni bumi ini seperti itu keadaannya, ya, dan kondisi kita, ya, tujuan penciptaan kita juga sebagaimana sudah saya sampaikan untuk beribadah. Jadi kondisi dunia ini kita ibarat penuh dengan fitnah, gelombang, sementara kita tujuannya untuk beribadah. Ini kalau kita kurang-kurang hati-hati, ya, kita akan tenggelam. Padahal kita tujuan untuk ibadah. Ya, ibarat orang pergi ke satu kota tujuannya untuk A. Di tengah perjalanan itu banyak sekali berbagai macam godaan. Ya. Maka prinsipnya bagaimana dia sampai ke tempat tujuan agar selamat, ya, selamat sampai tujuan. Ya, berbagai macam godaan dan rintangan harus diatasi. Nah, kurang lebih begitu kita di dunia. Di dunia ini fitnah begitu banyak, ujian begitu banyak, sementara kita punya tujuan yang jelas. Karena itu fahaqqun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsi madhhabal akhyar. Karena itu wajib bagi mukallaf, kita ini mukallaf, ya, orang yang balik berakal, harus, ya, menempuh jalan orang-orang yang terpuji, ya, jalan orang-orang pilihan, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, begitu, ya. Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar, ya, sama menempuh jalan orang-orang yang berakal. Wa yata'ahabu lima asyartu ilai, bersiap-siap dengan apa yang telah aku isyaratkan tadi, ya, tadi godaan, ujian. Wa yahtamma bima nabbahtu alaih, dan juga peduli dengan apa yang aku peringatkan. Wa aswabu tariqin. Nah,
agar kita dapat menempuh jalan seperti itu sampai kepada tujuan di tengah badai, di tengah ujian. Kata Rasulullah, wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, jalan yang paling benar, paling lurus untuk menempuh jalan tersebut, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalur yang paling baik dari jalur-jalur yang ada adalah apa? At-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil awwalina wal akhirin. Kata beliau, jalan agar kita sampai kepada titik yang Allah kehendaki, penghambaan kepada Allah di tengah berbagai macam godaan dan tantangan di tengah jalan adalah kita beradab, kita mengikuti adab dan akhlak berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi kita Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpin manusia sejak awal hingga akhir. Wa akramis sabiqin wal lahiqin, orang yang paling mulia sejak dulu hingga sekarang dan akan datang. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepadanya dan juga kepada para nabi. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah telah berfirman, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba suka menolong saudaranya. Wa annahu qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, baginya pahala orang yang melakukannya. Wa annahu qala, dan bahwa dia juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu an, beliau juga Rasulullah bersabda kepada Ali radhiyallahu an, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, jika ada seseorang dapat hidayah karenamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ya, onta merah adalah onta yang sangat mahal kala itu. Ya. Nah, beliau kutip semua ini sebagai sebuah muqaddimah bahwa beliau ingin menyusun satu kitab yang dengan kitab itu beliau berharap dapat menjadi atau menolong saudaranya. Karena menolong saudara kata Rasulullah akan membuat Allah menolong dirinya, ya. Dan juga dapat menjadi panduan jalan kebaikan sehingga orang mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan karena beliau kutip beberapa riwayat, ya, siapa yang menunjukkan kebaikan dia dapat pahala, ya, siapa yang mengajak kepada petunjuk dia dapat pahala dari orang yang mengikutinya, ya. Jadi ini motivasi beliau dalam menyusun kitab ini untuk membantu kita, menolong kita agar dapat menempuh jalan yang baik, jalan dari orang-orang yang baik, para nabi, para rasul. Begitu ya. Lalu beliau susun kitab ini sehingga kita dapat memiliki panduan itu. Dengan harapan dia juga dapat pahala, dia dapat kebaikan dari Allah. Nah, kita juga bisa mengharap sebagaimana yang dia harap. Kita pelajari, kita pahami hadis-hadisnya, nanti kita sampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita, ya, sehingga kalau orang-orang tersebut mengikuti apa yang kita sampaikan, kita dapat pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Maka dengan alasan itu atau motivasi tersebut, apa kata beliau? Faro'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadits as-sahihah. Maka saya berpandangan, ya, saya berniat, ya, berencana untuk mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi ini masih ringkasan nih, ya. Tentu saja beliau menghafal lebih banyak dari itu, ya. Dikabarkan ratusan ribu hadis beliau hafal. Jadi ini masih mukhtasar, ringkasan, ya. Jadi berangkat dari itu semua, dari apa yang dia sampaikan dari muqaddimah tadi, maka dia kesimpulan kalau gitu saya akan menyusun kitab yang menghimpun sejumlah hadis yang sahih. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ilal akhirah. Yang di dalamnya mengandung sesuatu yang dapat menjadi jalan, ya, bagi penyusunnya, bagi saya, bagi dia, menjadi jalan baginya untuk menuju akhirat, ya. Wa muhassilan li adabi al-batinah wadh-dhahirah, dan juga untuk mendapatkan meraih adabnya, ya, adab dan kandungan di dalamnya baik yang zahir maupun batin. Jami'an li targhib wa tarhib, ya, yang
Saya inginkan hadis-hadisnya menghimpun hadis yang sifatnya targhib. Targhib itu memotivasi, mendorong, memberikan harapan baik. Wa tarhib, hadis yang menghimpun ancaman, peringatan ya untuk meninggalkan ini, jangan melakukan itu dan seterusnya. Wasairi anwa'i adabi salikin, dan seluruh bentuk-bentuk adab orang-orang yang soleh. Min ahaditsiz zuhud, ada hadis tentang zuhud, wa riyadatin nufus, dan membina jiwa, pembinaan jiwa ya. Ini yang tadi kita sebut dengan tasawuf, dengan tazkiyatun nafs. Wa tahdzibil akhlak, hadis-hadis yang dapat membentuk dan mendidik ya, akhlak, membina akhlak. Wa taharatil qulub wa ilajiha, dan bagaimana mensucikan hati dan mengatasinya. Ya, wasyanatil jawarih, lalu menjaga anggota badan, wa izalati awijajiha, dan menghindari ya sikap-sikap yang tergelincir, yang bengkok dari jalan lurus. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan bab-bab yang lain yang menjadi tujuan dari orang-orang yang saleh. Wa altazimu fihi, dan aku berusaha ya, komitmen ya, jadi dia menyatakan komitmennya, an la adzkura illa hadisan sahihan minal wadihat ya, aku tidak menyebut satu pun hadis kecuali hadis itu hadis sahih ya, dari perkara-perkara yang sudah jelas ya, mudhafan ilal kutubis sahihah al masyhurat ya, yang dikaitkan dengan kitab-kitab sahih yang sudah dikenal ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, yang sudah terkenal ya, Hakim ya. Jadi beliau ambil dari kitab-kitab hadis yang sangat masyhur, yang sudah dikenal di kalangan kaum muslimin, begitu ya. Kemudian wa usaddirul abwab minal Qur'an al-aziz bi ayatin karimat ya. Lalu juga beliau jelaskan, setiap bab aku awali dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Wa uwashiha ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'nan khafiyyin binafaisa minan tanbihat. Ya, kadang juga saya tambah ya, aku tambah untuk menjelaskan ya makna-makna yang tersembunyi ya dari perkara-perkara yang khusus ya. Meskipun enggak semua, tapi kadang-kadang ada hadis atau ada kalimat-kalimat yang beliau jelaskan. Ya, ini maknanya ini maknanya ini ya. Khususnya untuk kalimat-kalimat yang kadang-kadang tidak umum dikenal atau didengar. Wa idza qultu fi akhir haditsin muttafaqun alaihi fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Dan kalau aku katakan dalam akhir hadis ada ungkapan muttafaqun alaih, maka maknanya adalah hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau katakan tadi, aku komitmen agar hadis-hadis yang tersimpun dalam kitab ini adalah hadis yang sahih. Ya, jadi semuanya menurut pandangan beliau adalah hadis sahih. Ya, meskipun memang ada para ulama yang mencoba mentahqiq ya, menyeleksi lagi hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada, meskipun ini nanti akan jadi perdebatan ya. Ada sebagian ulama ahli hadis pada zaman sekarang yang mengatakan sebagian kecil sekali, ada yang menyebut tidak lebih dari 3% ya, hadisnya dhaif. Ya. Akan tapi ini tentu perbincangan para ulama hadis ya. Kita tidak bisa mengatakan oh Imam Nawawi yang benar, ini ahli ini benar. Yang jelas Imam Nawawi adalah ulama yang sangat diakui keilmuan hadisnya, dan beliau mengatakan aku komitmen untuk hanya menggunakan hadis sahih dalam penjelasan dalam kitab ini, begitu ya. Di samping itu ini semua perkara ada, perkara akhlak yang walaupun misalnya benar itu hadis dhaif, tapi umumnya biasanya makna dan kandungannya benar sehingga tetap dapat dijadikan sebagai patokan atau fadhailul a'mal. Wa arju, aku berharap intam mahadzal kitab, jika kitab ini sudah sempurna ditulis ya, dan sempurna penyelesaiannya, an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Aku berharap dengan kitab ini maka orang yang peduli dengan kitab ini akan menjadi sebabnya untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi kita baca kitab ini tak lain agar menjadi sebab akan membimbing kita, dapat menggiring kita kepada kebaikan-kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qabaih wal muhlikat. Di sisi lain
dapat mencegah kita, menghalangi kita dari perkara-perkara buruk dan tercela atau perkara yang membinasakan. Wa nasailun akhon intafa bi syai'in minhu an yad'u wali. Nah, ini permintaan dia kepada siapapun yang ingin mengambil manfaat dari kitab ini. Ya, termasuk kita. Dia minta dari kita, ya, aku minta kepada saudaraku yang dapat mengambil manfaat dari kitab ini an yad'u wali. Aku mohon doanya. Wali walidayya, dan untuk mendoanya untukku dan untuk kedua orang tuaku. Ya, betapa indahnya ya kalau orang tua punya anak seperti beliau, ya, yang selalu didoakan oleh umat Islam, bahkan juga untuk orang tuanya. Wa masyayikhi, beliau tak lupakan guru-gurunya. Mohon doa juga untuk guru-guruku. Wasairi ahbabina, dan seluruh saudara-saudaraku, orang-orang yang aku cintai. Ya. Wal muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Jadi semuanya didoakan. Ya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah tempat aku bersandar. Wa ilahi tafwidi wastinadi, dan kepadanya lah aku menyerahkan segala urusanku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah sebaik-baik pelindung. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Tiada daya dan kekuatan kecuali kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana atau yang maha teliti, ya. Demikian mukaddimah dari hadis ini, ya. Tentu kita mohon kepada Allah semoga dengan sebab kitab ini, dengan sebab hadis-hadis yang kita baca dalam kitab ini, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan juga buat musannif, menjadi keberkahan buat beliau, menjadi tambahan-tambahan kebaikan dan rahmat Allah, ya, pada beliau, dan juga buat orang tuanya, juga buat guru-gurunya, saudaranya, orang-orang yang dia cintai, dan seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari semua ini, dan insya Allah berikutnya akan kita kaji satu demi satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demikian saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.